Swadika, kembali lagi bersama gue Fatimah Tisela di channel Ungu Film. Gimana kabar kalian? Apakah tahun ini dapat THR yang melimpah? Atau THR-nya udah habis dibagi ke tetangga? Gue dong, kagak dapat THR sama sekali. Biasalah. Aduh, ya subscribe dan like dari kalian gue anggap THR deh. Nggak sama dah hidup gue ya. Editor kita pengen balik lagi ke negara Thailand nih. Kalau kemarin bahas soal hantu kuyang, kali ini kita bahas perdukunan di sono. Apalagi kalau bukan film The Medium yang sempat rame di hari lirisnya. Ini editor gue pasti suka nih. Pemeran utamanya cakep, oi. Apakah dukun dan setan di sono lebih sakti daripada di sini? Pinisirin. Mari kita sikat. Kita berangkat ke sebuah desa yang terletak di Isan, sebuah wilayah Thailand bagian timur laut. Sejak zaman dahulu, masyarakat di sono sudah percaya dengan keberadaan roh. Ya, nggak jauh beda sih ya sama di sini. Oke. Cerita dimulai di tahun 2018. Ada sebuah tim yang pengen bikin vlog salah seorang dukun di pelosok Thailand. Kita sebut saja tim Bejo. Bejo. Mereka ini akhirnya ngambil vlog dari seorang perempuan titisan Dewa Bayan bernama Nim. Dewa ini tuh salah satu dewa yang dipuja di desa itu. Nim cerita soal asal-usul dirinya. Dewa Bayan ini selalu memilih perempuan sebagai perantaranya. Mulanya, titisan ini berasal dari neneknya, lalu diturunkan ke budenya. Nah, pas mau diturunkan ke Noi, kakaknya, orangnya tuh nggak mau. Sekarang jadinya Nim lah yang dapat titisan itu. Tiap hari, orang-orang desa datang ke Nim untuk meminta sesuatu. Kayak peruntungan, nyembuhin orang kesurupan, dan sebagainya. Kebetulan ada pasutri yang minta tolong ke Nim karena suaminya tiba-tiba lumpuh karena minum alkohol dari rendaman ular kobra. Nah, si bapaknya tuh jadi kena karma buruk. Ya udah tuh, akhirnya disembuhin lah sama Nim. Oh iya, tiap setahun sekali, warga desa ngadain ritual tarian, doa, dan pemujaan untuk Dewa Bayan di altar yang terletak di antara tebing. Disclaimer dulu nih, Nim itu cuma jadi perantaranya Dewa Bayan ya. Jadi kemampuan yang Nim dapat itu ya karena kehendaknya Dewa Bayan. Oke. Dan inilah film The Medium. Pagi ini, Nim ngajakin tim Bejo untuk datang ke pemakaman Wiroj Yasantia, suaminya Noi. Keluarga Yasantia ini tuh matinya nggak wajar semua. Ada tuh kakeknya Wiroj yang matinya karena diracun. Lalu bapaknya Wiroj bundir karena pabriknya bangkrut. Dan anaknya Wiroj bernama Mac tewas karena kecelakaan. Lah terus Wiroj sendiri matinya kenapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nim reuni sama keluarganya. Laki-laki gondrong yang ngejek dia karena jarang ngumpul keluarga adalah kakak tertua bernama Manit. Noi adalah kakak kedua, sedangkan Nim adalah anak terakhir. Noi hidup dari jualan aneka daging di pasar, termasuk daging anjing yang diwariskan dari mertuanya. Makan daging anjing dengan sayur kol. Tim Bejo juga mewawancarai Manit dan istrinya bernama Pang. Manit cerita kalau Noi dan Nim suka berantem karena beda pendapat. Sebagai kakak yang baik, Manit bersikap netral dan mencari jalan tengah. Nih, mohon maaf nih, emang ceritanya itu agak banyak pengenalan kayak gini, biar nanti pada ngerti di akhir cerita. Oke. Setelah acara doa, keluarga dan kerabat ngumpul-ngumpul. Nim baru datang ke rumah Noi untuk ngambil barang yang ketinggalan. Gak ada hujan, gak ada angin. Ming ngamuk brutal ke salah seorang yang ada di sana karena ngatain Ming sebagai cewek murahan. Padahal gak ada satupun yang ngatain Ming. Biar kondisinya adem, Nim menyuruh teman-temannya Ming untuk pulang. Sebelum itu, dia ngajak ngobrol ke salah satu dari mereka. Ming emang suka mabok, tapi gak pernah ngamuk sebrutal tadi. Abis itu, mereka pamit pulang ke Nim. Keluarga terdekat nginep di altar untuk acara kremasi besok, termasuk Nim dan Ming. Waktu Nim mau tidur, dia melihat Ming menatap seorang nenek tua buta, lalu balik tidur tanpa mengubris panggilan Nim sama sekali. Paginya, nenek tua buta semalam ditemukan meninggal di rumahnya dekat tempat kremasi. Tak jauh dari kerumunan, Ming tiba-tiba jalan dan berhenti di depan pintu rumah nenek tua ditemukan. Nim tahu kalau ada yang gak beres sama ponakannya. Sampai acara kremasi berlangsung, mata Nim cuma fokus ngeliatin Ming. Abis acara kremasi, Nim dan tim Bejo gaspol ke rumah Noi. Dia asal masuk ke kamar Ming dan ngacak-ngacak isi kamar untuk mencari sesuatu. Benar saja, Nim menemukan benda mencurigakan yang disimpan di lemari pakaian. Dia nanya ke Ming tapi malah diusir. Noi juga ngusir Nim dari rumah, mengaku gak ada hal aneh yang terjadi pada Ming. Sampai di rumah Nim, dia menjelaskan ke tim Bejo kalau benda yang mereka temukan di lemari tersebut pataba, yaitu barang yang dapat melindungi seseorang dari roh atau semacam hal jahat lainnya. Nah, tim Bejo baru sadar kalau Ming memang berperilaku aneh di depan pintu rumah nenek yang meninggal tadi pagi. Tim Bejo berasumsi kalau ada kemungkinan Ming akan jadi titisan Dewa Bayan selanjutnya. Yang berarti,
Tim Bejo bakal meliput keluarganya Ming. Boleh. Dimulai dari Ming dulu. Cewek cakep satu ini bekerja sebagai karyawan perusahaan rekrutmen yang suka ngasih info loker. Nah, editor gue butuh banget nih. Boleh. Ming ini gak percaya sama hal-hal goib, termasuk bibinya yang jadi dukun di desa. Wajar lah, namanya juga anak zaman sekarang. Biasalah. Tim Bejo kemudian meliput Noi di pasar. Dia cerita soal gejala yang dia alami sebelum terpilih jadi titisan dewa. Waktu masih muda, Noi itu sakit kepala gak karuan dan gak berhenti menstruasi sampai 5 bulan penuh. Udah nolak jadi dukun, ditambah pindah server ke agama Kristen. Begitu juga dengan Ming. Noi juga cerita saat Nim terpilih jadi titisan dewa. Saat muda, adiknya mau belajar menjahit di kota. Tiba-tiba Nim dibawa kembali ke desa karena pingsan. Besoknya tahu-tahu Nim udah jadi titisan dewa. Kadang Noi sendiri merasa bersalah sama Nim karena udah menggantikan dirinya jadi dukun. Habis kerja, Ming pergi ke klub malam sama teman-temannya. Tim Bejo nanya-nanya ke seorang cewek bernama Lisa, teman akrabnya Ming. Dia nunjukin perilaku aneh Ming akhir-akhir ini dari video saat dia dan Ming pergi ke mall. Di video itu, Ming naik mobil-mobilan, main di tempat bermain anak-anak, sampai bikin anak orang nangis. Puas minum sampai mabok, Ming ngelantur pergi ke kantor rekrutmen dan tidur di sono sampai kantor buka. Dia disuruh siap-siap kerja sama temennya. Baru aja berdiri, Ming tiba-tiba menstruasi deres banget. Aduh, itu kayak apa ya rasanya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gue kayaknya gak pernah sederes itu deh. Ming auto izin pulang ke rumah. Emaknya mulai khawatir dengan munculnya tanda-tanda Ming yang terpilih jadi titisan dewa. Noi segera mencari manir yang malah karaokean sama cewek-cewek. Yo, udah punya istri masih aja main cewek, lupa pak. Noi curhat ke Manir kalau dia gak pengen anaknya jadi dukun. Manir gak ada solusi lain. Masa mau nolak? Walau kondisinya kurang baik, Ming masih berangkat kerja sambil nahan sakit. Pas pulang kerja naik angkot, ada seorang emak yang ngajakin ngomong Ming, malah dikiranya ngajak ribut. Makin ribut dah sampai Ming diturunkan dari mobil. Bukannya nyari angkot lagi buat pulang, dia malah minum-minuman sambil ngigau gak jelas. Pagi harinya, Nim datang ke rumah Noi untuk cari gelangnya yang hilang. Ya, itu cuma alasan Nim aja sih biar bisa ngomong sama Ming. Noi ngamuk lah, takut anaknya diapa-apain sama adiknya. Daripada, Nim akhirnya disuruh pulang. Noi memeluk anaknya yang nangis karena gak mau jadi dukun. Tim Bejo nanya empat mata ke Ming. Dia cerita kalau akhir-akhir ini, Ming mengalami sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, sampai bagian bawahnya. Gak cuman itu, dia juga bermimpi seorang laki-laki besar dengan pakaian serba merah. Tubuhnya penuh dengan tulisan mantra, sambil nari bawa pedang berlumuran darah hasil belah kepala orang. Suatu ketika saat Ming bekerja, dia mendadak pergi ke kamar mandi. Perut dan bagian bawahnya sakit, ditambah rasa mual. Tim Bejo berniat menolong, tapi Ming menyuruhnya pergi. Abis dari kamar mandi, Ming dipanggil atasannya. Samar-samar, Ming kedengeran ngamuk karena dia dipecat dari kantor. Dia keluar dari ruangan, berkemas dan pergi dari kantor. Ming pergi ke gereja untuk persiapan parade. Kebetulan dia berperan sebagai peri. Sambil nunggu giliran di make up, dia ngorek gigi dan gusinya sampai berdarah. Lalu singkat cerita, parade pun dimulai. Awalnya Ming cuma gak ngerespon emaknya yang manggil dia. Tapi tiba-tiba dia melempar permen dengan kasar sampai orang-orang pada heran termasuk Nim. Ming berangkat kerja seperti biasa. Lah, kemarin kan dia udah dipecat. Ya otomatis Ming langsung diusir paksa sampai manggil tim security. Tim Bejo nanya ke pemimpin perusahaan, emang kenapa sih Mbak Min ini dipecat? Dan jawabannya adalah karena Ming lagi cocok tanam sama seseorang. Beuh, ini adegan favorit editor gue nih. Ming jalan ke sana kemari, melamun tanpa tujuan. Di tempat lain, Nim dan Noi berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sepulang dari tempat beribadah, Noi mendapati Ming mencoba mengakhiri hidupnya di kamar mandi dengan mengiris tangannya sendiri. Langsung gercep tuh dibawa ke rumah sakit. Nim menjenguk Ming dan ketemu dengan Noi. Gak pengen melihat anaknya menderita, Noi akhirnya setuju untuk melakukan ritual pemindahan. Si Nim ini malah gak mau karena Ming sebenarnya kesurupan roh jahat, bukan dewa bayan. Nim lalu ngajak Manir pergi ke rumah Noi. Nim meminta Manir untuk bukain pintu kamar almarhum Mac, kakaknya Ming. Taunya orang-orang kan Mac meninggal karena kecelakaan. Tapi sebenarnya Mac itu gantung diri karena cintanya ke Ming gak akan terwujud. Jadinya arwah Mac dianggap berbahaya. Karena udah kebongkar, Manir menunjukkan tempat di mana Mac gantung diri. Noi memutuskan untuk merawat Ming di rumah. Dia berniat untuk membawa Ming ke dukun kenalannya tanpa sepengetahuan Nim. Sementara itu di tempat lain, Nim melakukan ritual dan doa di dekat tempat Mac bundir. Manir dan Noi membawa Ming ke dukun. Baru aja ritual bentar,
Nim datang dan ngamuk di tempat. Adu debat antara Nim dan Noi pun dimulai. Di tengah debat, Ming tiba-tiba gebuk kepala ibunya sampai berdarah dan kabur gitu aja. Sampai malam pun, orang-orang desa pada nyariin Ming. Noi dirawat di rumah sakit, ditemani Nim dan Pang. Saat sadar, dia mau melakukan ritual pengampunan di depan patung Dewa Bayan demi Ming. Setelah itu, Nim dan kakak-kakaknya mencari dan membuang barang-barang yang mencurigakan di kamar Ming. Nah, barang-barang itu dipakai Nim untuk ritual non-stop di depan pohon tempat Meg bundir, biar nggak ganggu atau menyakiti Ming. Sedangkan Noi dan Manir melapor orang hilang ke polisi. Suatu waktu, polisi mendapat laporan keberadaan Ming dari supir taksi. Lewat kamera dashboard, Ming minta diantar pergi ke sebuah jalan yang gelap. Sopir membiarkan Ming berdiri di sana, tapi entah gimana, Ming tiba-tiba pindah tempat dalam waktu singkat. Pokoknya ada yang aneh gitu. Semuanya udah berusaha untuk mencari Ming, hingga gak kerasa sebulan berlalu. Noi berubah jadi sosok yang murung. Manir ngamuk di kantor polisi. Sampai suatu ketika, Nim akhirnya mendapat petunjuk yang bikin dia ngamuk. Selama ini, Ming bukan diganggu oleh Meg, tapi ada sesuatu lain yang lebih jahat. Apaan tuh? Bersama tim Bejo, Nim pergi ke bekas pabrik keluarga Yasantia. Mereka menemukan Ming gak sadar di dalam gedung pabrik, dalam kondisi luka dan kurang gizi. Kondisi Ming yang memburuk bikin Nim segera berdoa lagi di depan Dewa Bayan. Sampai di depan altar, Nim teriak histeris karena kepala patung Dewa Bayan terbelah. Sejak saat itu, Ming sudah sepenuhnya dirasuki roh yang gak dikenal. Nim datang menjenguk dan Ming mendadak jadi agresif. Dia segera mengikat kepala Ming dengan benang dan jari Nim dicelupkan ke gelas berisi air. Cairan hitam keluar dari jari Ming dan Nim memasukkan jarinya ke mulut Ming. Gelas kecilnya tiba-tiba pecah dan Ming muntah cairan hitam. Nim menyuruh kakak-kakaknya untuk mengikat Nim dan menyuruh semuanya keluar dari kamar. Setelah kekacauan kecil yang terjadi, Nim gak bisa menangani ini sendirian. Dia akhirnya minta tolong ke dukun kenalannya bernama Santi. Nah, abis ketemu Santi ini, kita mulai dapat pencerahan cerita film ini. Dimulai dari Ming. Tubuhnya kerasukan roh yang terlalu banyak. Roh-roh penasaran ini bergabung jadi roh iblis pendendam yang sangat kuat. Kebetulan, leluhur Yasantia dulunya pernah membantai ratusan orang. Jadinya, keturunan Yasantia selanjutnya kena kutukan. Bapaknya kena kutukan, emaknya berkhianat sama dewa. Wah ya, udah lengkap deh. Ming jadi kena apes karena kelakuan orang tuanya. Untuk menyelamatkan Ming, Santi memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran di tempat saat Ming ditemukan di gedung bekas pabrik. Karena urusannya sama roh yang bejibun, Nim dan yang lainnya mempersiapkan banyak hal untuk melindungi diri mereka dari serangan roh. Dari merapal mantra, tongkat, air suci, lilin, sampai dupa. Selama persiapan, Noi tetap mengurus Ming. Tim Bejo memutuskan untuk memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah Noi untuk keamanan. Hitungan mundur pun dimulai. 6 hari setelah ritual, Ming mengacak-ngacak isi rumah dan bertingkah nggak wajar. Mulai dari makan daging mentah di kulkas dan mendekati ibunya sendiri yang lagi tidur. Dijamin abis ini makin parah dah. 3 hari sebelum ritual, tim Bejo ngasih tahu rekaman hasil pengintaian mereka ke Manit dan Noi. Manit pengen pindah dari desa, sedangkan Noi tetap tinggal bersama anaknya apapun yang terjadi. Dia juga percaya kalau Nim pasti akan membantu mengusir roh yang ada di dalam diri Ming. Yo mosok lanangan wedinan toh pak. Mereka setuju untuk menambah titik kamera pengawas di rumah. Kali ini, Ming ketahuan meneror Pang. Ya si Ming auto dikurung di kamar sama si Manir. Malam berlanjut. Manir yang lagi mabok mendapati anjing peliharaan Ming mati. Dia meminta tim Bejo untuk mengecek rekaman. Lah, ternyata Ming bisa keluar dari kamar entah gimana caranya. Dia ngerebus anjingnya hidup-hidup, dimakan, lalu menculik anaknya Manir. Untungnya kok masih hidup gitu ya, walau ditemukan di luar rumah. Manir merasa Ming gak jauh dari sana. Bener aja, dia dapat serangan kejutan dari Ming. Tangannya terluka karena tusukan pisau. Untung kok ya rame-rame ya, jadi Ming bisa langsung diamankan. Sehari sebelum ritual pengusiran, Noi menghubungi Nim dari semalaman, tapi gak ada jawaban. Karena khawatir, Noi dan warga sekitar membobol rumah Nim. Noi kaget mendapati altar Nim udah acak-acakan. Ditambah belatung yang banyak banget. Lah, Nim ternyata udah meninggal dalam tidurnya. Nim segera dikremasi. Noi mulai menyalahkan dirinya sendiri. Santi tetap melaksanakan ritual pengusiran tanpa Nim. Persiapannya juga sudah selesai. Noi dipakaikan kain mantra di kepalanya dan sepatu yang udah dikasih mantra agar Dewa Bayan mau merasuki Noi, walau beresiko karena persiapannya terlalu singkat. Malam hari pun tiba. Pertama, Santi akan merapal mantra untuk memanggil semua roh yang ada dalam tubuh Ming.
Sementara yang lain berdoa, Santi mulai memanggil semua roh dengan darah kerbau dan mencipratkan darah ke salah satu altar. Dia lalu menghancurkan salah satu persembahan. Angin mulai berhembus kencang, tanda roh mulai berdatangan. Roh-roh itu pada masuk ke dalam tubuh Noi. Darah keluar dari mulut dan bagian bawah Noi. Lalu dia menumpahkan semua cairan hitam ke dalam sebuah tempayan. Dari rumah Noi, tepatnya di kamar Ming yang sudah dikasih segel di setiap sudut pintu, Ming berteriak kencang minta dibukain pintunya. Murid Santi ngelarang Pang untuk membuka pintunya sampai ritual selesai. Tapi Pang terprovokasi untuk bukain pintu karena ada suara bayinya di dalam sana. Padahal bayi ente di sebelah loh. Udah deh. Kalau kata editor gue, rungkat semuanya. Ming yang masih kerasukan pun bebas. Dia membunuh Pang, murid Santi, dan tim Bejo. Di dalam ritual, Santi kerasukan dan tewas karena terjatuh dari ketinggian. Tempayan yang dibawa pun pecah. Otomatis roh jahat yang terperangkap jadi bebas. Tempat ritual berantakan bukan main. Salah satu murid Santi kerasukan dan membunuh 2 orang tim Bejo. Noi sadar dari pingsannya. Dia menyuruh orang-orang yang tersisa untuk melakukan ritual pengusiran sekali lagi. Walau kondisinya udah kacau balau. Sementara itu di luar gudang, gak kuat gue nontonnya. Mereka semua kerasukan roh dan memakan orang-orang yang masih sadar. Bahkan ada yang masih hidup padahal organ dalamnya udah kelihatan semua. Manit menyalakan dan memberikan dupa untuk Noi. Tapi mukanya yang sangat amat ramah bintang 5 ini malah mematikan dupanya. Wes, makin rungkat kabeh. Orang-orang yang tersisa ikut kesurupan. Yang jadi korbannya? Iya siapa lagi kalau bukan tim Bejo. Bejo. Masih ada satu tim Bejo yang selamat. Di mana Noi yang masih senyum ramah bintang 5 merapal mantra agar roh jahat di tubuh anaknya bisa keluar. Ya mau jenengan jadi titisan dewa bayan pun ya percuma bu. Jiwa anakmu tuh udah gak ada di situ. Bener aja, Ming mencekik ibunya dan mau dibakar. Lah Bejo pakai acara ketahuan segala. Ya sudah, semua tim Bejo akhirnya pun mati. Menampilkan gambar boneka santet yang bertuliskan Ya Santia. Di akhir film, kita mendengarkan wawancara Nim sebelum meninggal. Sejak kejadian di altar, entah altar yang mana, Nim gak tahu apa yang akan terjadi di hari ritual pengusirannya. Dia bahkan mulai meragukan keberadaan dewa bayan di dalam dirinya. Lalu film pun berakhir. Jadi begitulah cerita The Medium dari tim Bejo yang gak sebejo namanya. Alurnya dibuat pelan tapi jelas di sepanjang film biar puncak horor dan ngerinya tuh berasa di akhir film. Boleh. Ditambah lagi dengan jenis filmnya berupa footage video. Gimana menurut kalian? Apakah bulu kuduk kalian berdiri? Atau ngilu karena aksi orang kesurupan yang brutal? Silahkan berpendapat di komentar. Kalau ada film dan series yang pengen dibahas juga, kalian bisa komentar di bawah. Rencananya sih mau bahas film saingan. Ditunggu aja ya pokoknya. Pesan yang bisa kita ambil adalah perkuat imanmu apapun agama dan kepercayaanmu. Karena semua agama, bahkan animisme pun mengajarkan tentang kebaikan. Kalau nggak punya agama? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nggak tahu ya gue no comment. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye!